Wah wah wah, pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong dan jadi harapan kami. Timnas U17 sangat berkarakter kuat, sudah selayaknya Nova Arianto layak latih Timnas Senior Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap hal mencengangkan dan bikin super kaget. Usai Timnas Indonesia U17 raih runner-up Piala Kemerdekaan 2025. Wajib tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Top Marco Top, hingga menggetarkan bulu kuduk super merinding. Kata Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia kalah. Mali sangat kuat dan bagus, tetapi anak asuh saya pantang menyerah. Saya bangga dengan hasilnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong dan jadi harapan kami. Timnas U17 sangat berkarakter kuat, sudah selayaknya Nova Arianto layak latih Timnas Senior Indonesia. Jagat sepak bola Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara yang dimuat harian olahraga terkemuka di Korea Selatan, pelatih yang akrab disapa STY itu memberikan komentar mengejutkan terkait perkembangan Timnas Indonesia, khususnya di level U17. Shin Tae-yong yang pernah menangani Timnas Indonesia dari kelompok usia muda hingga senior secara terbuka memberikan pujian terhadap performa Timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto. Ia menyebut bahwa meskipun tim muda Garuda harus menelan kekalahan dalam pertandingan menghadapi Mali, ada hal besar yang patut diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi masa depan sepak bola nasional. Saya menonton pertandingan Indonesia U17 melawan Mali. Mereka memang kalah, tetapi yang saya lihat bukan hanya hasil. Saya melihat karakter. Saya melihat keberanian. Itu adalah tim yang dibentuk dengan hati, ujar STY dalam wawancaranya. Meski kalah, Timnas U17 tuai pujian dalam laga yang dimaksud. Timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Mali. Tim asal Afrika yang selama ini dikenal dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan postur tubuh yang menjulang. Meskipun demikian, skuad Garuda Muda tampil cukup solid dengan struktur permainan yang disiplin dan tidak mudah panik di bawah tekanan. Bagi STY, kekalahan bukanlah ukuran mutlak dalam menilai kualitas tim muda. Ia lebih melihat dari sisi mentalitas, kemauan untuk terus berjuang, serta keberanian pemain dalam mengambil keputusan di lapangan. Mali bukan tim sembarangan. Mereka adalah contoh bagaimana sepak bola Afrika terus berkembang. Tapi pemain-pemain muda Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak kalah dalam hal semangat dan organisasi permainan. Ini adalah cerminan dari pelatih yang mengerti bagaimana membentuk karakter, tambahnya. Komentar tersebut tentu menjadi angin segar bagi Nova Arianto yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang sebagai asisten pelatih. Kini setelah dipercaya menangani Timnas U17, Nova mulai mendapat pengakuan dari publik dan lebih mengejutkan lagi dari mantan atasannya sendiri. STY Nova Arianto harus dipertimbangkan latih Timnas Senior. Pernyataan Shin Tae-yong menjadi lebih mengejutkan ketika ia secara terang-terangan menyarankan agar Nova Arianto diberi kesempatan untuk melatih Timnas Senior Indonesia di masa depan. Bukan hanya karena kapasitasnya sebagai pelatih muda berbakat, tetapi juga karena pengalaman dan kedekatannya dengan filosofi yang selama ini dibangun oleh STY selama melatih Indonesia. Dia pernah bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Dia tahu metode saya, bagaimana saya membentuk tim. Sekarang kalian bisa lihat hasilnya. Dia membawa ilmu itu ke level usia muda dan berhasil menciptakan tim yang solid dan punya karakter kuat, kata STY. Shin Tae-yong pun menyarankan agar PSSI dan publik Indonesia mulai membuka mata terhadap potensi pelatih lokal yang sudah lama berada di lingkungan tim nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki cukup banyak pelatih dengan wawasan modern, tinggal bagaimana kepercayaan itu diberikan secara penuh. Sepak bola tidak hanya soal nama besar. Ini tentang konsistensi, pemahaman, dan chemistry dengan pemain. Nova punya itu, jadi kenapa tidak beri dia kesempatan? Lanjutnya, respons PSSI dan publik, apakah saatnya pelatih lokal dipercaya? Hingga video ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait komentar STY tersebut. Namun komentar itu telah memicu diskusi di berbagai kalangan, termasuk pengamat sepak bola, media olahraga, dan netizen di media sosial. Banyak yang menilai bahwa ucapan STY bukan hanya pujian semata, tetapi juga sinyal penting bagi federasi untuk mulai serius mempertimbangkan pelatih lokal sebagai kandidat utama di timnas senior. Hal ini juga sejalan dengan tren di berbagai negara di mana mantan pemain dan pelatih lokal diberi kepercayaan untuk menangani tim nasional. Di media sosial, respons pun beragam. Sebagian besar netizen justru menyambut baik usulan Shin Tae-yong. Banyak yang menilai bahwa Nova Arianto adalah sosok ideal untuk meneruskan filosofi yang sudah dibangun selama ini. Terutama karena ia merupakan bagian dari tim pelatih era STY dan memahami karakter pemain Indonesia. Kalau STY saja percaya dengan Nova, kenapa kita tidak? Tulis salah satu netizen di X dalam kurung, dulu Twitter. Warisan Shin Tae-yong dan harapan masa depan tak bisa dipungkiri, era Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Ia memperkenalkan sistem latihan modern, budaya disiplin, serta membuka jalan bagi banyak pemain muda berbakat untuk tampil di level tertinggi. Kini beberapa dari mereka sudah menjadi tulang punggung timnas senior. STY pun tampaknya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa warisan itu tidak hilang begitu saja. Dengan memuji Nova Arianto secara terbuka, ia seperti ingin memastikan bahwa tongkat estafet tersebut diserahkan ke tangan yang tepat. Saya mungkin sudah tidak lagi melatih Indonesia, tapi saya akan selalu peduli. Saya ingin melihat Indonesia terus maju. Dan saya percaya Nova adalah bagian dari masa depan itu, tutup Shin Tae-yong. Apakah komentar ini akan menjadi titik balik dalam sejarah pelatih lokal Indonesia? Apakah Nova Arianto benar-benar akan diberi kepercayaan untuk menukangi timnas senior di masa depan? Hanya waktu dan keputusan federasi yang bisa menjawab. Namun satu hal sudah jelas, jalan menuju kepercayaan itu telah dibuka oleh sang maestro dari Korea. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Ketum PSSI Erick Thohir ungkap hal mencengangkan dan bikin super kaget. Usai timnas Indonesia U17 raih runner-up Piala Kemerdekaan 2025. Wajib tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir memuji mentalitas timnas Indonesia U17 setelah menjadi runner-up Piala Kemerdekaan 2025. Erick menyebut mental baja seperti ini adalah modal penting sebelum menghadapi Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi runner-up setelah kalah dari Mali 1-2 di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Mali yang bertindak sebagai tim tamu tampil luar biasa dan mencetak 2 gol lebih dulu lewat Zoumana Balo 22 dan Seydou Dembele 33.
Garuda Muda yang tidak menyerah memperkecil ketertinggalan via Fadli Alberto 37. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak kedua selesai, tak ada gol tambahan tercipta. Timnas Mali U17 memastikan gelar juara, sedangkan Indonesia menjadi runner-up Piala Kemerdekaan 2025. Pujian untuk mentalitas pemain selepas laga, Erik mengatakan raihan Garuda Asia di turnamen tersebut tidak buruk. Mantan pemilik Inter Milan itu mengakui pasukan Nova Arianto menunjukkan mentalitas baja sepanjang pertandingan final melawan Mali U17. Timnas Indonesia U17 telah menyelesaikan 3 pertandingan Piala Kemerdekaan 2025. Setelah imbang melawan Tajikistan, menang 2-0 atas Uzbekistan, Timnas U17 harus menerima kekalahan tipis 1-2 dari Mali. Tulis Erik di akun Instagram pribadinya Erich Thohir. Dikutip pada Selasa 19/8/2025. Melawan tim kuat seperti Mali yang punya kualitas kelas dunia dan sempat menempati peringkat ketiga pada Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 bermain begitu berani dan memberikan perlawanan yang sengit. Sambungnya, modal bagus untuk Piala Dunia U17 2025. Erik mengatakan 3 pertandingan di turnamen ini menjadi modal yang bagus sebelum Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025. Apalagi lawan-lawan di turnamen itu jelas memiliki kekuatan yang berbeda. 3 laga di Piala Kemerdekaan 2025 menjadi bagian membangun mental dan kematangan pemain Timnas U17. Harus memiliki mental yang kuat agar mampu memberikan yang terbaik saat menghadapi negara-negara besar di Piala Dunia U17 nanti, tutur Erik. Sementara itu, turnamen Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025 mendatang. Timnas Indonesia U17 akan tergabung bersama Brasil, Honduras, dan Zambia di grup H turnamen tersebut. Top Marco Top, hingga menggetarkan bulu kuduk super merinding, kata Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia kalah. Mali sangat kuat dan bagus, tetapi anak asuh saya pantang menyerah. Saya bangga dengan hasilnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto membeberkan komentar usai kalah dari Mali di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025. Garuda Asia kalah 1-2 dari Mali di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (18 Agustus 2025) malam waktu Indonesia Barat. Matthew Baker dan kolega kebobolan 2 gol lebih dulu di babak pertama melalui aksi Zoumana Baloh pada menit ke-23 dan Seydou Dembele 35 gol dari tandukan Fadli Alberto di menit ke-37 tidak cukup untuk mengalahkan Mali. Hasil ini sekaligus membuat Timnas U17 Indonesia harus merelakan gelar juara ke Mali. Mali memang pantas memenangi pertandingan pada malam tadi. Mereka menunjukkan penampilan dan kerjasama tim yang baik serta penguasaan bola yang kuat. Usai laga di siaran langsung televisi, Nova Arianto buka suara soal jalannya pertandingan. Ex-back Timnas Indonesia tersebut mengaku anak asuhnya banyak belajar dari kualitas Mali. Dirinya bakal melakukan evaluasi sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Ajang ini juga menjadi evaluasi penampilan pemain sebelum tampil di pentas uji coba berikutnya. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali, ujar Nova Arianto. Setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain.
Kita lihat siapa pemain yang akan dibawa. Harapan ke depannya mereka berkembang, lanjut sang juru taktik. Usai turnamen ini, Nova Arianto bakal segera melakukan evaluasi. Selain soal permainan, pihak tim pelatih juga akan mengevaluasi penampilan para pemain selama Piala Kemerdekaan 2025. Ex-back Persebaya Surabaya tersebut berharap anak asuhnya terus berkembang. Selain itu, para pemainnya diharapkan bisa tampil lebih baik di ajang lain. Timnas U17 Indonesia masih akan melakukan sejumlah uji coba sebelum bermain di Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang. Setelah ini kami akan evaluasi, ujar Nova. Evaluasi mengenai performa pemain selama tampil di Piala Kemerdekaan. Harapannya bisa terus berprogres. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lanjut ex-asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Laga pembuka yang dinanti. Prediksi Real Madrid versus Osasuna 20 Agustus 2025. Pertandingan awal musim La Liga 2025/2026 akan langsung menyajikan duel seru yang ditunggu para penggemar Real Madrid di seluruh dunia. Los Blancos akan menjamu Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu 20 Agustus 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming di video. Menjelang laga ini, Real Madrid sempat menyampaikan keluhan kepada pihak La Liga terkait minimnya waktu persiapan pramusim akibat keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub 2025. Sebaliknya, Osasuna bisa menjalani persiapan musim baru dengan lebih tenang setelah menutup musim lalu di peringkat ke-9. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang adu strategi dua pelatih baru. Xabi Alonso sudah mencicipi debutnya bersama Madrid di ajang internasional, sementara pelatih muda Osasuna, Alessio Lisci, dalam kurung 39 tahun, akan menjalani debut resminya. Madrid dipastikan tanpa Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga karena cedera, serta Antonio Rudiger akibat akumulasi kartu. Di sisi lain, Osasuna mengandalkan ketajaman Ante Budimir, pencetak 21 gol musim lalu. Prediksi kami, Madrid akan unggul 2-0. Bagaimana menurut kamu? Yuk, tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. Won't bother hiding my bruises. And when they finally
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Kejutan, Real Madrid dapat tawaran peminjaman untuk Brahim Diaz dari Benfica. Brahim Diaz menjadi sorotan jelang musim baru setelah kabar ketertarikan Benfica untuk meminjamnya mencuat. Menurut laporan Mundo Deportivo, klub raksasa Portugal itu sudah membuka komunikasi dengan Real Madrid untuk mendiskusikan kemungkinan peminjaman Brahim di bursa transfer musim panas ini. Di era Carlo Ancelotti, Brahim punya peran penting dalam skuad. Namun, kedatangan Xabi Alonso tampaknya sedikit mengubah peta persaingan. Talenta muda seperti Arda Güler hingga Franco Mastantuono mulai menggeser posisinya. Bagi Benfica, Brahim dinilai cocok untuk menambah kedalaman lini serang. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang serang maupun sayap, membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik. Meski begitu, Brahim Diaz yang kini berusia 26 tahun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang. Ia masih berkomitmen penuh untuk memperjuangkan tempatnya di skuad utama Madrid. Kontraknya yang diperpanjang hingga 2027 menjadi bukti kepercayaan klub. Xabi Alonso juga masih memasukkan Brahim dalam rencananya, meskipun mungkin lebih sebagai pemain rotasi. Bahkan ia berpeluang tampil di laga pembuka melawan Osasuna menggantikan Jude Bellingham yang cedera. Menurut kamu, apakah Real Madrid sebaiknya mempertahankan Brahim atau justru meminjamkannya demi menit bermain lebih banyak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top Marco Top, Real Madrid ganggu kepindahan Alexander Isak ke Liverpool. Real Madrid tampaknya belum sepenuhnya puas dengan lini serang mereka. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas pada September mendatang, Los Blancos dilaporkan tengah mencari satu penyerang tambahan. Meski sempat dikabarkan mengincar gelandang baru, fokus utama kini justru mengarah pada penyerang bernomor punggung 9. Di bawah arahan Xabi Alonso, skema 2 striker beberapa kali digunakan. Saat ini, opsi penyerang murni Madrid hanya terbatas pada Gonzalo Garcia dan Endrick Felipe. Kylian Mbappe pun lebih difokuskan di sayap kiri, posisi favoritnya. Nama Alexander Isak yang tengah dikaitkan dengan Liverpool, kini dikabarkan masuk radar Real Madrid. Menurut laporan presenter beIN Sports yang dikutip Football Espana, Madrid sedang memantau situasi Isak yang kabarnya telah menolak bermain untuk Newcastle demi pindah ke Liverpool. The Reds sendiri telah mengajukan tawaran sebesar 110 juta namun ditolak. Kini mereka menyiapkan proposal baru senilai 140 juta. Melihat kondisi ini, Real Madrid bisa saja memanfaatkan situasi untuk merebut sang pemain ke Santiago Bernabeu. Apakah Isak akan memilih Madrid atau tetap merapat ke Anfield? Menurut kamu, apakah Isak lebih cocok bermain di Real Madrid atau Liverpool? Beri pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Real Madrid versus Osasuna, Xabi Alonso siap uji strategi baru di Bernabeu. Siapakah ujung tombak yang dipasang? Real Madrid akan membuka musim La Liga 2025/26 dengan menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada 19 Agustus mendatang. Laga ini menjadi sangat dinanti karena menjadi debut Xabi Alonso sebagai pelatih Madrid di kompetisi domestik setelah resmi menggantikan Carlo Ancelotti pada Mei lalu. Alonso sebelumnya sukses membawa Real Madrid melaju hingga semifinal Piala Dunia antar klub FIFA. Namun, atmosfer dan tekanan La Liga tentu menjadi tantangan berbeda, terutama di hadapan ribuan Madridistas di Bernabeu. Persiapan Madrid sempat terganggu oleh padatnya jadwal, termasuk turnamen pramusim di Amerika Serikat. Namun, mereka tetap tampil solid dalam laga uji coba. Kemenangan 4-0 atas WSG Tirol pada 12 Agustus menjadi sinyal positif. Dalam laga itu, Kylian Mbappe, Rodrigo Goes, dan Eder Militao masing-masing menyumbang gol. Pertandingan ini akan menjadi ajang penting bagi Alonso untuk mulai menerapkan filosofi bermainnya. Salah satu yang paling dinantikan adalah siapa yang akan dipercaya sebagai ujung tombak Mbappe, Rodrigo, atau nama mengejutkan lainnya. Menurut kamu, siapa yang paling layak mengisi posisi penyerang utama di laga pembuka ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid. Saga baru Konate bisa pergi gratis, Madrid dan Barcelona saling sikut. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool kini tengah berada di ujung tanduk. Bek asal Prancis ini hanya menyisakan 1 musim dalam kontraknya bersama The Reds. Jika tidak ada kesepakatan baru, Konate berpotensi hengkang secara gratis pada musim panas 2026. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi klub-klub yang meminatinya. Dua raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona dikabarkan siap bersaing memperebutkan tanda tangan sang bek. Madrid sudah memantau situasinya sejak lama dan tertarik mendatangkannya seperti mereka merekrut Trent Alexander-Arnold tanpa biaya transfer. Dengan usia 25 tahun, Konate dinilai ideal untuk proyek jangka panjang di lini belakang Los Blancos. Di sisi lain, Barcelona juga bergerak cepat setelah melepas Inigo Martinez. Dengan kondisi finansial yang terbatas, Konate jadi opsi yang sangat realistis.
Bahkan Barca disebut sudah melakukan pembicaraan awal dan mendapat respons positif dari pihak sang pemain. Menurut Anda, kemana sebaiknya Konate berlabuh, Madrid atau Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar.